Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajum asyis samsu wal qamar. Serta matahari dan bulan dikumpulkan. Di satu sisi Allah mengatakan bahwa bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu di ayat berikutnya serta matahari dan bulan akan Dia kumpulkan. Kita sudah menelaah surat Al-Qari'ah bagaimana bumi itu dijadikan bubur. Jadi ini bisa ada kemungkinan bahwa seluruh alam semesta ini dihancurkan, lalu kemudian di sangkakala kedua Allah hidupkan kembali dalam bentuk yang sangat jauh berbeda dari pandangan ketika manusia itu hidup. Makanya Allah mengatakan serta matahari dan bulan pun akan Dia kumpulkan di alam padang mahsyar sana. Makanya ada riwayat yang mengatakan bagi sebagian para pendosa di padang mahsyar itu matahari itu begitu dekat jaraknya. Jadi di surat Al-Qiyamah ini memastikan bahwa tafsir yang sangat banyak beredar adalah bahwa suatu hari nanti manusia akan berbondong-bondong akan menghadap kepada Allah. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sampai kiamat. Dalam bentuk yang sempurna dan dalam bentuk yang sesuai dengan apa yang dulu dia lakukan. Dan ternyata pengumpulan manusia itu pun juga disertai dengan pengumpulan benda-benda alam semesta lainnya. Dan dalam hal ini Allah lebih menekankan kepada matahari dan bulan. Karena kedua benda angkasa itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia. Ada beberapa ilmu hakikat yang meyakini bahwa kepercayaan kepada yang berjiwa itu sama seperti kepercayaan umat-umat kaum animisme dan dinamisme, bahwa pohon pun memiliki jiwa, bahwa benda-benda luar angkasa pun memiliki jiwa. Bahkan salah satu penyebab kenapa Khidir sampai hari ini belum dimatikan oleh Allah adalah karena dia juga sebagai saksi dari zaman ke zaman bergulirnya kejaliman-kejaliman besar umat manusia. Karena memang saking adilnya Allah, tidak mungkin sebelum Dia memastikan bahwa manusia itu akan masuk neraka, mustahil Allah akan mengajab manusia itu. Karena harus berdasarkan bukti-bukti. Dan salah satu dari kenapa Khidir belum diperhatikan oleh Allah sampai detik ini adalah karena dia sebagai saksi peristiwa-peristiwa bersejarah terbesar di dunia. Nanti dia akan menjadi saksi bagaimana pengkhianatan, bagaimana genosida, bagaimana kaum-kaum mengadu domba, penjajah, kolonialisme dan lain sebagainya. Kelak dia nanti akan menjadi saksi. Ketika cahaya bulan Allah matikan serta matahari dan bulan Allah kumpulkan, jadi seluruhnya itu nanti akan menerima pertanggungjawaban. Lalu kita akan berpikir, apa yang perlu dipertanggungjawabkan oleh matahari, apa yang perlu dipertanggungjawabkan oleh bulan, apa yang perlu dipertanggungjawabkan oleh planet-planet di luar angkasa sana. Ya karena kita tidak menjadi matahari, kita tidak mengerti apa yang dipertanggungjawabkan. Kita tidak menjadi benda angkasa.
Kita tidak menjadi sekumpulan kucing. Jadi kita tidak mengerti bahasa mereka, kode etik mereka. Begitu. Jadi jangan sama posisi kita mentang-mentang kita ini manusia yang benar-benar berakal, paham bahwa seluruh alam semesta itu bisa dikaji, bisa diteliti, bisa dicerna. Lalu kemudian kita beranggapan bahwa planet-planet luar angkasa itu tidak memiliki bahasanya sendiri. Karena kita tidak menjadi mereka. Kita tidak menjadi gunung. Kita tidak bisa mengerti bahasa alam semesta. Begitu. Seluruhnya Allah minta pertanggungjawaban. Seluruhnya. Jadi jangan kegeeran, jangan mentang-mentang kita ini manusia terus kita merasa begitu diperhatikan oleh Allah. Makanya salah besar karena memang terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang telah mengebiri kecintaan ajaran Islam itu terhadap alam semesta. Lebih pusing memikirkan jilbab itu haram atau tidak. Lebih pusing memikirkan nikab itu haram atau tidak. Lebih pusing hal-hal yang syar'i. Sehingga kita melalaikan alam semesta. Padahal Allah bersaksi, seluruhnya nanti akan Dia minta pertanggungjawaban. Termasuk matahari dan bulan pun akan Dia kumpulkan. Bagi sebagian kita mungkin akan bertanya, untuk apa ngumpulin benda-benda planet itu? Apa yang perlu dipertanggungjawabkan? Karena engkau tidak hidup sebagai benda planet sekali lagi. Kita ini manusia hanya kuman di alam semesta besarnya. Satu-satunya kekuatan kita adalah akal. Akal yang membuat seluruh malaikat sujud kepada Adam. Kalau tidak ada akal, gembel manusia, benar-benar gembel-gembelnya. Makanya sangat salah kaprah ketika ada sebagian mazhab yang percaya akal itu harus dikebiri, akal itu harus dimatikan. Tolol itu orang. Yang penting adalah hati. Biar miskin yang penting kaya hati. Tolol itu orang. Kasihan Islam nanti akan jadi apa. Tanpa akal kita itu benar-benar lebih rendah dari tai. Lebih rendah dari apapun. Akal yang mengajarkan para malaikat itu lewat Adam. Akal juga yang menghendaki Allah untuk sujud, seluruh akal malaikat sujud kepada akalnya Adam. Dan akal pula yang jika kita tidak mampu menjaganya, merawatnya untuk tunduk kepada Allah, akan tenggelam sebagai laknatullah, akalnya iblis. Akal yang selalu berprasangka buruk, akal yang selalu dengki, akal yang selalu ujub, akal yang selalu riya. Seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban. Seluruhnya ternyata bukan hanya makhluk hidup saja, hewan binatang bukan, jin setan marakayangan bukan, bahkan planet-planet pun akan Allah minta pertanggungjawaban. Maka di dalam ilmu hakikat sekali lagi, benda-benda planet yang paling banyak berzikir ini adalah bumi. Kalau bumi tidak banyak zikirnya, tidak mau Allah akan meminta tanah dari bumi untuk menciptakan Adam. Kita kan ini selalu percaya manusia itu tercipta dari lempung tanah liat yang sangat kotor. Hati-hati. Kepercayaan Anda seperti itu akan membuat Anda rendah diri di hadapan iblis. Hati-hati. Kita ini mulia, diciptakan oleh Allah sebagai kabar gembira bagi alam semesta. Lihat, itu aku menciptakan manusia, patung yang sudah aku buat itu di gerbang surga pertama. Silakan kalian lihat para malaikat. Terserah kalau kalian percaya manusia itu dari tepung tanah liat yang sangat menjijikan, terserah, itu hak Anda.
Silakan nikmati. Alhamdulillahirobbilalamin.